Assalamualaikum, hai semua, berjumpa kembali dengan saya, Pita. Kali ini saya akan membuat video reaksi mengenai lomba 17 Agustusan warga plus 62 ya. Sangat kreatif sekali. Ayo kita tonton bersama-sama. Acara 17-an merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Bentar lagi 17-an loh. Selain untuk memeriahkan kemerdekaan, acara ini juga sebagai ajang menghormati jasa para pahlawan. Biasanya nih, acara kemerdekaan diisi dengan beragam kegiatan. Misalnya lomba tradisional, acara bela negara, hingga upacara pengibaran bendera. Nah, untuk memeriahkan kemerdekaan, ada nih guys beberapa referensi kegiatan yang bisa kalian lakukan. Apa aja tuh? Berikut ini 10 lomba unik Agustusan. Lomba Jalan Pinang. Nah, jika kalian sudah sangat familiar dengan panjat pinang, yang satu ini sepertinya masih cukup asing ya guys. Permainan jalan pinang ini mirip dengan panjat pinang, hanya saja pada permainan ini pohon pinangnya nggak berdiri guys, melainkan berbaring. Para peserta akan rebutan untuk berjalan di atas sebuah batang pinang berukuran sedang yang sudah dilumuri oli. Kebayangkan guys betapa licinnya? Perlombaan ini tentunya untuk memperebutkan door prize yang berada di ujung batang pinang. Biasanya nih guys, lomba seperti ini diadakan di atas sungai, biar peserta yang jatuh nggak kesakitan. Dan biar lebih semarak gitu deh. Wah, boleh dicoba nih. Ya. Lomba lari dalam sarung. Lomba lari dalam sarung. Perlombaan satu ini tak kalah uniknya nih guys. Jika biasanya kalian melihat lomba lari tanpa properti, kali ini lomba lari diadakan dengan menggunakan sarung. Satu sarung diisi oleh pasangan suami istri, lalu berlari bersama. Wah, makin semangat deh larinya kalau sama doi. Tidak hanya itu, perlombaan ini tidak dilakukan di lapangan atau sirkuit lari, melainkan di atas lumpur loh. Duh, becek-becek begitu ya guys. Para peserta pun harus jatuh bangun demi memperebutkan gelar juara. Pertandingan ini juga begitu mengundang gelak tawa karena para pesertanya yang sering berjatuhan guys. Sudah sempit pakai sarung, lari di atas lumpur lagi. Lucu juga ya. Jatuh bangun untuk mencapai finish. Lomba balap pinguin. Apa ya? Oh, ternyata pakai karung. Anak kecil ya. Entah familiar atau tidak, tapi lomba satu ini sangat mengundang tawa guys. Mengapa tidak? Semua peserta pada perlombaan ini dipakaikan karung. Lalu untuk menjaga keselamatan, mereka juga menggunakan helm. Perlombaan ini dilakukan dengan semua peserta berjalan, berlari, atau melompat untuk mencapai garis finish yang telah ditentukan. Nah, uniknya lagi nih guys, karena para peserta perlombaan ini adalah anak-anak, jadi lucu aja gitu nontonnya. Kebayangkan guys, anak-anak dikarungin, terus pakai helm dan lompat-lompat. Ada-ada aja ya idenya. Ada saja ya, idenya kreatif sekali. Lomba menyonyo. Ada saja ya namanya. Perlombaan ini sangat sederhana dan murmer alias murah meriah. Kalian hanya membutuhkan karet gelang saja sebagai properti. Lalu gimana cara mainnya? Nah, pertama-tama lingkarkan karet gelang pada wajah peserta. Karet gelangnya diletakkan persis di hidung peserta. Setelah itu, peserta berlomba untuk menurunkan karet yang terpasang di wajahnya. Uniknya nih guys, cara peserta menurunkan karetnya adalah dengan menggerakkan wajahnya. Seperti hidung yang kembang-kempis, mulut monyong sana-sini, hingga berbagai ekspresi kocak lainnya. Wah, lomba ini nggak bisa jaim-jaim dong. Apalagi kalau ditonton sama doi. Seketika, doi ilfil nih. Hanya boleh menggerakkan karetnya dengan pergerakan wajah ya. Lomba
lomba dot merangkak. Perlombaan ini juga unik dan dijamin bakal bikin kalian tertawa. Pesertanya adalah dari golongan ibu-ibu. Adapun cara mainnya adalah peserta harus merangkak menuju garis finish sambil mengisap dot bayi. Duh, kalau gini mah sepertinya susah-susah gampang ya. Mereka akan berebut mencapai garis finish duluan. Yang duluan sampai, maka dialah pemenangnya. Tapi yang namanya ibu-ibu pasti sudah nggak fresh dan sekuat seperti remaja. Udah ada yang encok, kram, hingga kesemutan. Belum lagi kalau dotnya terjatuh. Akhirnya banyak nih peserta yang jatuh berguguran. Kasian juga ya guys, tapi mereka pasti sangat terhibur dengan adanya kegiatan ini. Wah, keren nih ibu-ibunya. Lomba bola corong. Oh. Jika dilihat dari permainannya, sepertinya gampang dan mudah ditaklukkan. Namun siapa sangka, ketika terjun langsung sebagai peserta, kalian akan merasakan susahnya. Permainan ini butuh ketangkasan serta ketepatan menggiring bola agar tidak lari ke arah lain dan bisa sampai ke tempat yang ditentukan. Nah, yang jadi masalah nih, para peserta akan melihat menggunakan corong. Jika kalian tidak tahu corong, itu loh guys yang dipakai buat masukin minyak ke dalam botol atau jergen. Kebayang gak tuh seberapa kecil lubang corong yang akan dipakai buat memperhatikan larinya bola? Dengan mengandalkan lubang corong, peserta dituntut mampu menggiring bola pada jarak tertentu dan tidak boleh meleset ke arah lain. Nah, gimana guys? Bisa nggak nih kalian main bola corong? Lomba lari pusing. Gimana ya? Kalau yang ini, pastikan diri kalian dalam kondisi fit ya guys sebelum mengikutinya. Pasalnya, lomba ini sangat menguji konsentrasi, keseimbangan, serta kekuatan peserta. Peserta akan berdiri pada tempat yang telah ditentukan. Kemudian, mereka akan diputar-putar hingga 10 kali. Setelah diputar, peserta akan berjalan pada trek yang telah disediakan hingga mencapai garis finish. Membayangkannya saja sudah bikin pusing nih guys. Gimana kalau ikut serta ya? Perlombaan ini juga mengundang tawa penonton akibat peserta yang sudah ambiar sebelum garis finish. Terdengar sederhana sih, tapi membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, bagi kalian yang punya riwayat pusing atau kurang sehat, jangan coba-coba deh guys. Bisa-bisa mual sampai muntah loh. Banyak yang jatuh ya karena pusing ini. Lomba makan pisang mata tertutup. Lomba ini dilakukan berpasangan guys. Satu orang matanya ditutup dengan scarf atau sejenisnya, dan satu orang bertugas menunggu pasangannya membawa pisang. Orang yang ditutup matanya bertugas untuk membawakan pisang kepada pasangannya, lalu menyuapinya. Nah, yang lucu nih guys, karena mata tertutup, maka peserta sering salah sasaran nih. Mulai dari peserta yang tidak kunjung bertemu pasangannya, hingga wajah peserta yang penuh dengan pisang akibat salah sasaran. Waduh, jadi masker alami nih buat ibu-ibu peserta. Ada juga yang salah sasaran. Lomba balap bangku. Kalau yang ini butuh kekuatan nih, keseimbangan, serta keterampilan yang penuh. Peserta akan berjalan menuju garis finish dengan cara jongkok di atas bangku yang saling bergantian. Peserta akan maju selangkah dengan cara memindahkan bangku ke depannya dan berpindah. Begitu deh sampai garis finish. 3 kali dugur, 3 kali dugur, pelan-pelan deh. Selain kekuatan kaki karena harus berjongkok sambil pindah posisi, kekuatan tangan juga harus ekstra loh buat mindahin bangku. Karena keselamatan adalah yang utama, maka para peserta memakai helm juga. Wah, butuh kekuatan serta keseimbangan yang super nih. Serem sedikit aja, bisa-bisa cium tanda air. Lomba joget keluarkan bola. Keluarkan bola ya. Para ibu-ibu juga ini. Lomba ini juga cukup unik dan lucu guys. Kalian bisa melakukannya dengan menyiapkan properti seperti kardus bekas, tali, serta bola pimpong. Perlombaan akan dilakukan dengan cara mengikat kardus bekas yang telah dilubangi pada pinggang peserta dengan posisi kardus berada di belakang peserta.
Kardus yang telah dilubangi kemudian diberi beberapa biji bola pimpong. Peserta akan bertarung dengan cara menggoyangkan pinggulnya hingga salah satu bola pimpong keluar dari kardus tersebut. Cukup simpel sih, tapi butuh tenaga juga ya guys. Perlombaan ini biasanya diikuti oleh ibu-ibu agar lebih meriah. Yuk Bu, semangat goyangnya. Eits, para cowok-cowok yang nonton jangan sampai salpok alias salah fokus ya. Itulah ya video kreatif para plus 62 saat 17 Agustusan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum.